Teman pemilih, indeks demokrasi adalah pengukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat demokrasi di suatu negara atau wilayah. Indeks ini biasanya menggunakan berbagai indikator dan variabel yang mencerminkan aspek-aspek penting dari demokrasi. Misalnya, kebebasan politik, kebebasan berpendapat, hak-hak warga negara, partisipasi politik, dan kinerja lembaga demokrasi. Indeks demokrasi ini mulai dipublikasikan pada tahun 2006 oleh Economist Intelligence Unit yang berpusat di London. Jadi, indeks demokrasi ini tujuannya adalah untuk mengukur dan membandingkan 167 negara dengan 60 pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu proses pemilihan umum dan pluralisme, kebebasan sipil, berfungsinya pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik. Klasifikasi demokrasi menurut Economist Intelligence Unit ini bisa dikelompokkan menjadi 5. Pertama, demokrasi penuh atau full demokrasi, yaitu adalah sebuah negara yang diberikan skor dengan 8 sampai dengan 10. Artinya, ini adalah negara yang benar-benar mengandung atau menganut sistem demokrasi dan kebebasan pers atau kebebasan berpendapat. Kedua, demokrasi cacat atau flawed demokrasi, yaitu adalah suatu negara yang diberikan skor dengan 6 sampai 8, di mana ini menunjukkan adanya kekurangan dalam kebebasan sipil atau partisipasi politik dan lebih cenderung melihat adalah kebebasan pendapat dan kebebasan pers. Ketiga, rezim hibrida atau hybrid rezim, yaitu negara yang diberikan dengan skor 4-6. Ini menunjukkan adanya campuran antara demokrasi dan otoritarisme, seperti adanya pemilihan umum yang kurang adil atau pembatasan kebebasan pers. Kemudian, rezim otoriter atau authoritarian rezim, ini adalah negara yang diberikan skor 0 sampai dengan 4 skornya. Dan ini adanya kekuasaan yang sangat terbatas, seperti adanya penindasan terhadap oposisi, kemudian adanya pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Dan indeks demokrasi tahun 2021 yang kemudian diluncurkan di awal 2022, ini menunjukkan skor rata-rata Indonesia atau skor rata-rata demokrasi Indonesia itu berada di angka 6,71. Dan skor ini naik dibandingkan dengan skor indeks demokrasi pada tahun 2020 yang berada pada skor 6,30. Dan kalau melihat dari indeks ini, artinya di Indonesia masih dikategorikan dengan negara penganut demokrasi cacat atau flawed demokrasi. Tantangan kita hari ini di Indonesia adalah bagaimana kita meningkatkan indeks demokrasi kita yang masih berada di angka 6,71 atau berada di demokrasi cacat menjadi demokrasi penuh. Ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik baik secara nasional ataupun secara internasional ke negara kita. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan daya investasi dan daya saing, kemudian daya peningkatan ekonomi kita di negara Indonesia dari investor asing. Dapat mendorong investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan stabilitas politik. Teman pemilih, masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi dengan menciptakan lingkungan yang demokrasi dari unit terkecil dan mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki performa demokrasi Indonesia.